Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ilmu ulumil Quran, para ulama tidak hanya membahas tentang makna ayat Al-Quran saja, tapi juga membahas proses turunnya ayat Al-Quran. Ada yang disebut dengan makiyah, ada juga yang disebut dengan madaniyah. Terdengar sederhana, tapi keduanya memiliki definisi yang para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Ada yang mendefinisikan melihat dari aspek waktu turunnya, ada juga yang melihat dari segi tempat turunnya, ada juga yang melihat dari sisi kepada siapa ayat ini diturunkan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan sedikit demi sedikit membahas tentang perbedaan pendapat tentang definisi makiyah dan madaniyah. Langsung saja, di dalam kitab Ulumil Quran Qawaidul Asasiyah karangan Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau menjelaskan al-makiyyu wal madaniyyu. Ayat ada dua, ada ayat makiyah, ada ayat madaniyah. Ikhtalafal ulama'u fil makiyyi wal madaniyyi ala salasati aqwalin. Ulama berbeda pendapat menjadi tiga pendapat dalam mendefinisikan dua ayat ini. Asyharuha, menurut pendapat yang paling terkenal, annal makiyah ma nazala qoblal hijrati, bahwa ayat makiyah adalah setiap ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Wal madaniyu ma nazala ba'daha, sedangkan ayat madaniyah adalah setiap ayat yang turun setelah Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya, definisi ini melihat turunnya ayat dari aspek waktu. Sekalipun Nabi berada di Madinah, kalau ayat itu turun sebelum hijrah, maka tetap disebut makiyah. Kalaupun Nabi berada di Mekah, selagi ayat itu turun setelah Nabi Muhammad hijrah, maka disebut madaniyah. Sawa'un nazala bi Makkahal Mukarramah ambil Madinah al-Munawwarah, meskipun ayat ini turun di Mekah atau di Madinah, patokannya tadi adalah selagi Nabi Muhammad belum hijrah atau setelah hijrah. Amal fathi au amal hajjil wada'i, baik ayat itu turun di tahun penaklukan, Nabi Muhammad menaklukkan Mekah, atau di tahun haji wada'. Fil hadri am fis safari, baik Nabi sedang berada di tanah air atau Nabi sedang melakukan perjalanan. Hadza wal asah fi ta'rifihima, dan menurut ulama definisi ini adalah definisi yang paling benar. Pendapat yang kedua, annal makiyah ma nazala bi Makkah al-Mukarramah wala ba'dal hijrati. Ayat makiyah adalah setiap ayat yang turun di kota Mekah walau ba'dal hijrati, meskipun Nabi Muhammad sudah hijrah. Wal madaniyu ma nazala bil madaniyati al-munawwarah, bil madinati al-munawwarah. Sedangkan ayat madaniyah adalah setiap ayat yang turun di kota Madinah. Artinya, definisi yang kedua ini adalah definisi yang ditinjau dari segi tempat turunnya. Baik itu Nabi sudah hijrah atau belum hijrah, kalau turunnya di Mekah disebut makiyah, kalau turunnya di Madinah maka disebut madaniyah. Fama nazala fil asfar la yutlaqu alaihi makiyun wala madaniyun. Sehingga apa? Sehingga setiap ayat yang turun ketika Nabi tidak berada di Mekah ataupun tidak berada di Madinah, maka tidak disebut salah satu dari keduanya. Bal yuqalu lahu safariyun, tapi punya makna sendiri, punya nama sendiri, yaitu ayat-ayat safar. Asalisu. Nah, pendapat yang ketiga dalam definisi makiyah dan madaniyah, annal makiyah ma waqa'a khitaban li ahli Makkahal Mukarramah, bahwa ayat makiyah adalah setiap ayat yang diturunkan bersinggungan atau konteksnya adalah penduduk Mekah. Jadi pendapat yang ketiga ini
definisi yang meninjau dari aspek kepada siapa ayat ini turun. Wal madaniyu mana mawaqa'a khitaban li ahlil madinati al munawwarah. Sedangkan ayat madaniyah adalah setiap ayat yang turun diperuntukkan untuk orang-orang Madinah. Kalau ayatnya bercerita tentang orang-orang Mekah, maka ayatnya makiyah. Kalau ayatnya bercerita tentang orang-orang Madinah, maka disebut madaniyah. Nah, setelah tahu perbedaan antara makiyah dan madaniyah, ada beberapa ciri yang menandakan mana makiyah dan mana madaniyah. Wa qad dzakara ulama ulil makiyyi wal madani alamatun. Minha, ciri yang pertama, anna kulla suratin fiha ya ayyuhan nas wa laysa fiha ya ayyuhalladzina amanu fahiya makiyah. Ciri yang pertama adalah setiap ayat yang di dalamnya terdapat kalimat ya ayyuhan nas, seperti contoh ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, menurut ulama, ayat ini dikategorikan sebagai ayat makiyah, dalam arti ayat ini turun di kota Makkah. Sedangkan ayat-ayat yang berisikan ya ayyuhalladzina amanu, seperti contoh ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Nah, ayat yang ada ya ayyuhalladzina amanu itu ayat madaniyah. Wa fi suratul haji ba'du ayati fihi khilafun. Meskipun di dalam sebagian surat seperti surat Al-Hajj ada beberapa ayat yang tidak sesuai dengan takrif ini. Pengecualian, ada pengecualian. Wa minha, ciri yang kedua, anna kulla suratin fiha kullan fahiya makiyah. Bahwa setiap ayat yang di dalamnya terdapat kalimat kullan, maka kategorinya adalah surat makiyah. Seperti contoh, wa iya tafarraqa yughnillahu kullan min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Nah, ayat ini terdapat lafaz kullan, maka dikategorikan sebagai makiyah. Wa minha, ciri yang ketiga, anna kulla suratin fiha qissatu Adam alaihi salam wa iblis fahiya makiyah. Setiap ayat yang menceritakan tentang Nabi Adam dan kisah iblis, kategorinya adalah ayat surat makiyah. Seperti contoh dalam Al-Baqarah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu kan ayat yang menjadi prolog kisah awal dari Nabi Adam dan iblis. Nah, itu termasuknya makiyah. Meskipun di dalam surat Al-Baqarah juga ada beberapa ayat yang kategorinya Madinah. Wa minha anna kulla suratin fiha dzakara al-munafiqina fahiya madaniyah. Ciri-ciri lain bahwa setiap surat yang di dalamnya menyebutkan orang-orang munafik, maka kategorinya adalah surat madaniyah. Seperti contoh, basyiril munafiqina bi anna lahum adzabun alim. Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, ayat ini bercerita tentang orang-orang munafik, maka kategorinya adalah surat madaniyah. Wa minha anna kulla suratin dzakara fiha al-hudud wal faraid fahiya madaniyah. Ciri-ciri selanjutnya adalah setiap surat yang di dalamnya menerangkan tentang hudud dan faraid. Hudud itu aturan-aturan Allah, perintah, larangan. Sedangkan faraid adalah hitungan pasti dalam pembahasan waris, ahli waris. Maka ayat-ayat seperti itu disebut dengan surat madaniyah. Wa kullu suratin dzakara fiha al-qurun al-madiyah fahiya makiyah.
Nah, sedangkan surat yang di dalamnya menceritakan tentang golongan atau umat terdahulu itu disebutnya dengan surat Makkiyah. Kayak surat yang menceritakan tentang kisah nabi-nabi terdahulu atau orang-orang soleh terdahulu itu disebut Makkiyah. Ada banyak kategori surat yang turun di Makkah, begitu pula ada yang turun di Madinah. Nah, di sini disebutkan nazalat bil madinati al munawwarah tis'un wa isruna surah. Setidaknya ada 29 surat yang secara eksklusif turun di kota Madinah. Ada dimulai dari surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Imran, ada lagi surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Al-Anfal, surat At-Taubah, Ar-Ra'd, Al-Haji, An-Nur, Al-Ahzab, surat Muhammad, surat Al-Fatih, surat Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahinah, surat As-Saff, surat Al-Jum'ah, surat Al-Munafiqun, surat At-Taghabun, surat At-Talaq, surat At-Tahrim, Al-Qiyamah, Az-Zalzalah, Al-Qadar, An-Nasr, dan Muawwidhatain. Itu 29 surat yang turun di kota Madinah. Wa baqis suwari nazala bi Makkah. Untuk selain 29 ini turun di Makkah. Wa huwa khamsun wa samanuna suratan. Jumlahnya ada 85. Ayat surat Al-Quran itu kan ada 114 surat, 29 diantaranya turun di kota Madinah dan 85 diantaranya turun di kota Mekah. Nah, itu pembahasan tentang surat Makkiyah dan Madaniyah. Di pembahasan selanjutnya nanti ada ayat dari kategori Al-Hadori dan As-Safari. Ayat-ayat yang turun dalam kondisi Nabi tidak bepergian dan ayat-ayat yang turun dalam posisi Nabi bepergian.